Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Andi Silalahi dalam renungan hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 13. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 13. Berdasarkan firman Tuhan ini, tema renungan kita adalah siap menghadapi tantangan. Siap menghadapi tantangan. Seorang penulis bernama Paul Stolz dalam bukunya yang berjudul Adversity Question mengumpamakan kehidupan ini dijalani sebagai gunung yang harus didaki. Seorang pendaki berupaya agar bisa mencapai puncak gunung yang diilustrasikan sebagai tujuan hidup. Dalam pendakian menuju puncak dibutuhkan perjuangan. Dia menyebutkan ada 3 tipe manusia dalam perjuangan yang penuh dengan tantangan. Pertama, tipe manusia quitter atau orang-orang yang gampang menyerah. Manusia tipe ini adalah manusia yang cepat menyerah dalam menghadapi tantangan. Belum berupaya, sudah mengatakan tidak sanggup. Mereka memandang dirinya lemah dan tidak mampu. Akibatnya, berbagai kesempatan yang ada berlalu begitu saja. Kedua, tipe manusia camper atau manusia yang berkemah. Tipe ini adalah manusia yang berjuang setengah-setengah atau separuh jalan. Orang ini cepat merasa puas, belum sampai ke puncak, sudah memilih untuk berhenti berkemah. Mereka berkata yang penting sudah menikmati perjalanan walaupun belum sampai ke puncak. Yang ketiga, tipe manusia climber atau pendaki. Tipe ini tidak pernah menyerah dalam berjuang. Segala bentuk tantangan dihadapi dengan optimis. Para climber adalah pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan ataupun alternatif dan tidak membiarkan umur, jenis kelamin, ras, cacat fisik atau mental atau hambatan lainnya menghalangi pendakian atau perjuangannya. Para climber berbeda dengan orang yang ambisius. Orang yang ambisius tidak segan-segan mengorbankan orang lain demi ambisinya. Sebaliknya, para climber mencapai keberhasilan lewat kerja keras di jalan yang benar dan memegang teguh prinsip moralitas yang benar. Saudara, kita dapat belajar dari pribadi Yesus Kristus ketika dia menghadapi tantangan. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, datanglah iblis untuk mencoba Yesus. Ada pencobaan atau tantangan yang disodorkan iblis kepada Yesus berkaitan dengan kebutuhan jasmani atau makanan, berkaitan dengan penyembahan, berkaitan dengan kekuasaan. Terhadap semua tantangan itu, Yesus menunjukkan integritasnya dan tidak mau kompromi dengan dosa. Dia berpatokan pada firman dengan berkata, ada tertulis yang mengacu kepada firman Allah di dalam perjanjian lama. Demikian juga ketika kita membaca Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Di sana Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat atau orang percaya sedang berada dalam perjuangan iman, termasuk menghadapi berbagai tipu muslihat iblis. Orang percaya jangan gampang menyerah, jangan cepat merasa puas, tetapi tetap berjuang seperti tipe manusia climber dengan memperhatikan hal-hal yang berikut. Pertama, milikilah semangat juang. Dalam ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita perlu memiliki semangat juang di dalam perjuangan. Kedua, kenakanlah atau pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada senjata yang bersifat defensif atau pertahanan diri, yaitu disebutkan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, dan ketopong keselamatan. Ada juga senjata yang bersifat ofensif atau menyerang, yaitu pedang roh atau firman Allah.
Tetaplah hidup di dalam firman, sebab firman itu berkuasa. Dan ketiga, tetap berdoa dan berjaga-jaga. Inilah senjata perlengkapan yang Tuhan berikan, yang dapat kita kenakan kapan saja dan di mana saja. Tantangan selalu ada, tapi kesiapan dan sikap kitalah yang akan membawa kita kepada keberhasilan atau kemenangan melewati tantangan agar kita dapat mencapai tujuan. Tantangan akan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Sebab kita memang memiliki keterbatasan. Tapi dengan memiliki semangat juang, dengan sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan di dalam iman, di dalam kepercayaan kita, maka kita percaya Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi segala macam tantangan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya sekali lagi Allah Roh Kudus yang menolong kami supaya kami dapat memahaminya, tapi juga menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendengar sekalian yang sudah mengikuti renungan ini. Saya percaya bahwa Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, dan Tuhan terus memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.